Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, di awal perjumpaan kali ini kita akan jawab sebuah pertanyaan dari Ahmad Mutsana. Dia ini nanya begini nih. Tapi meskipun AFC ini setuju apa yang diajukan oleh Bahrain, kalau nggak sesuai regulasi FIFA, jangankan AFC, sekelas FIFA aja nggak bisa apa-apa kalau tuan rumahnya menolak. Bener nggak tuh? Oke, kita akan jelaskan secara secara regulasi FIFA aja kali ya. Dalam pasal 1 regulasi Piala Dunia 2026, catat ya, regulasi Piala Dunia, bukan regulasi FIFA. Itu memang FIFA ini memiliki hak untuk memutuskan nih venue pertandingan atas permintaan, tapi permintaan ini akan disetujui kalau venue yang disebutkan sudah dan tugaskan oleh atau ditunjuk oleh FIFA ini memang tengah dalam kondisi force majeure atau dalam keadaan darurat. Nah, ini bunyi dari pasal 1 ya. Permintaan perubahan tempat penyelenggaraan yang mungkin diperlukan karena keadaan force majeure dan atau jika stadion berada di negara yang berbeda dari asosiasi tuan rumah harus diserahkan kepada FIFA. Permintaan ini harus mendapatkan persetujuan dari FIFA. Itu bunyi pasal 1 ya. Sekarang kita akan jelasin dulu bagi yang masih belum paham apa sih force majeure dalam dunia sepak bola, itu apa aja tuh yang termasuk dalam force majeure. Yang pertama yang termasuk dalam kondisi force majeure itu adalah perang. Nah, pertanyaannya apakah di Indonesia lagi ada perang? Kan enggak. Yang kedua yang termasuk force majeure itu adalah bencana alam. Apakah di Indonesia khususnya di Jakarta lagi ada bencana alam nih? Kan enggak juga. Yang ketiga yang termasuk force majeure adalah wabah atau pandemi. Apakah di Indonesia lagi ada pandemi? Kan enggak juga. Yang keempat, tragedi kemanusiaan seperti kecelakaan dahsyat yang mengakibatkan meninggalnya ratusan jiwa atau disebutnya kerusuhan massal. Nah, itu baru termasuk force majeure. Di Indonesia juga nggak lagi ada kerusuhan massal tuh. Intinya yang termasuk dalam force majeure itu dalam dunia sepak bola adalah hal-hal yang di luar kendali atau di luar kekuatan manusia. Sementara yang dilaporkan Bahrain ke AFC itu adalah serangan cyber alias serangan internet, dan ini nggak termasuk dalam poin force majeure lu ya. Cuma yang jadi permasalahannya di sini adalah ada di pasal 3 ayat 12, yakni tentang venue yang berbunyi seperti ini. Jika asosiasi, di sini yang sebut asosiasi itu adalah PSSI dan BFA-nya Bahrain ya, tidak mencapai kesepakatan mengenai tempat pertandingan, konfederasi, di sini konfederasi disebutnya adalah AFC ya, akan bertindak sebagai mediator. Catat, mediator. Jadi AFC itu cuma mediator, bukan eksekutor. Jadi intinya AFC ini nggak bisa memutuskan dan memberikan perintah lo ya, cuma sebagai mediator, penengah untuk memberi masukan. Keputusannya tetap di tangan FIFA. Secara gampangnya gini deh ya, Bahrain kan minta pindah laga nih, pindah tempat nih ya. PSSI tapi nolak, kan gak ketemu nih jalan keluarnya. Akhirnya diajaklah ketemuan sama AFC nih buat nyari jalan keluarnya. Kalau udah diajak ketemuan sama AFC tapi nggak ketemu juga jalan keluarnya, barulah diterusin ke FIFA melalui laporan dari AFC. Nah, laporan AFC inilah yang berbahaya. Iya kalau laporannya benar. Kalau laporannya nggak benar dan AFC ini ngompor-ngomporin FIFA, bukannya malah lebih parah tuh buat Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Indonesia boleh menolak permintaan Bahrain? Ya boleh lah, sebab permintaan Bahrain kan ini memang nggak masuk akal. Tapi jika untuk memberikan jawaban nggak boleh di situ, nah Indonesia nggak bisa langsung gitu, harus melalui wewenang dari FIFA. Gimana? Masih belum paham? Oke, kita jelasin secara sederhana aja deh. Kita jelasin secara percakapan aja biar kalian lebih paham dan lebih ngerti. Nih kata Bahrain kan ngomong gini nih, kita minta pindah tempat nih. Kata Indonesia dijawab nih, enak aja, nggak bisa dong, kan udah sesuai aturan, nggak ada tuh yang bisa bikin batal, nggak ada perang, nggak ada bencana, nggak ada pandemi, kenapa lu minta pindah? Terus dijawab lagi sama si Bahrain,
Lah kita kan diserang oleh cyber dan internet sama warga Indonesia. Ntar kalau kita diapa-apain gimana? Dijawab lagi sama Indonesia, lah itu kan nggak ada dalam regulasi FIFA, cuma alasan yang mengada-ada. Akhirnya apa? AFC turun tangan. Kata AFC, ngapain sih pada ribut? Sini kumpul. Lu Bahrain, maunya gimana? Kata Bahrain, aneh minta pindah. Terus tanya sama Indonesia, sama AFC, lo Indonesia, maunya gimana? Ini, sorry ya, nggak ada tuh dalam aturan gitu. Akhirnya AFC kan bingung nih, nggak ada jawabannya, nggak ada ketemu titik terangnya. Akhirnya ngomonglah AFC ini sama FIFA. Nah, laporan AFC ini yang paling kami khawatirkan. Yang kami takutkan itu AFC ngomong kayak gini sama FIFA nih. FIFA, kayaknya Indonesia nggak aman deh. Bisa ngebayain pemain tuh kalau main di Indonesia. Sekarang aja warga Indonesia udah ngancam di sosmed. Gimana kalau pemain ke sana bisa digebukin tuh sama warga Indonesia. Ini yang bahaya. Jadi masalah utama itu bukan ada di Bahrainnya loh ya, tapi ada di AFC-nya. Paham ya? Di sisi lain, timnas Indonesia bisa sedikit bernapas nih setelah kapten timnas Indonesia Jai Ijes alias Bang Jayadi ini dipastikan bisa tampil nih lawan Jepang. Hal ini terjadi usai manajer timnas dan juga sekaligus ketua BTN Sumarji ini mengkonfirmasi hal ini pada pihak FIFA. Dan ternyata dalam regulasi FIFA 2026 atau regulasi Piala Dunia 2026 ini di setiap ronde itu ada pemutihan kartu loh ya. Jayadi itu dapat kartu kuning pertama itu saat lawan Vietnam itu di ronde 2 ya. Kemudian dapat kartu kuning lagi saat lawan Cina di ronde 3 yang artinya di ronde 3 ini Jayadi baru dapat 1 kartu kuning. Nah, sekarang udah jelas ya, simpang siur ini tuh terjadi awalnya tuh dibuat oleh netizen atau medianya Cina dan disetujui oleh AFC. Jadi usai lawan Cina, ini media Cina ini ngompor-ngomporin AFC agar Jai Ijes ini tuh absen kelantaran akumulasi kartu dan katanya AFC ini pun membenarkan. Tapi PSSI protes dong. Akhirnya PSSI kan bilang gini lah, kan bukannya setiap ronde ini ada pemutihan kartu. Ini gimana ceritanya? AFC bilang kok Jai Ijes absen sih? Dikirimkanlah surat protes pada FIFA ke bagian kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini FIFA yang di Amerika loh ya. Karena kan yang urus Piala Dunia 2026 ini kan FIFA yang di Amerika. Dan didapatilah peraturan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu di mana memang betul di setiap ronde itu ada yang namanya pemutihan kartu. Jadi fix di sini Jai Ijes nggak dapat yang namanya akumulasi kartu. Emang bangsat nih orang Cina dan AFC ini. Dari Persib Bandung, ini yang kemarin minta kami ngebahas soal DDS yang katanya mau diganti. Oke, ini perkiraan atau dugaan kami aja loh ya. Catat ya, ini cuma perkiraan kami aja. Kalau menurut kami pribadi ya, DDS ini nggak cedera loh ya. Tapi memang lagi ada masalah sama manajemen Persib. Kenapa demikian? Yang pertama, DDS dibilang cedera, tapi kok keluyuran. Yang kedua, Boyan Hodak bilang, Da Silva kena penyakit aneh. Nah lo, penyakit aneh apaan tuh? Nah pertanyaan yang timbul adalah apakah Persib udah nggak butuh DDS dan harus cari striker baru? Nah kalau itu kita akan simak pernyataan Boyan Hodak yang kami kutip dari Bandung Football. Kita akan lihat nanti karena kalau itu maknanya banyak. Jadi masih banyak pertandingan yang akan dihadapi dan saya harap bisa segera pulih karena kami membutuhkannya. Itu kata Boyan Hodak ya. Nah sekarang kita garis bawahi. Hodak bilang kita akan lihat nanti karena kalau itu maknanya banyak. Apa nih yang maksudnya maknanya banyak? Hodak nggak bilang DDS cedera loh ya. Hodak cuma bilang saya harap bisa segera pulih. Nah pulih ini apa maksudnya? Pulih penyakitnya atau pulih urusannya dengan manajemen? Musim lalu kita masih ingat DDS ini ada masalah sama manajemen Persib soal DP ya. Dan waktu itu katanya sih DP-nya ini ditalangin dulu nih sama Umum Muhtar.
apakah masalah DP ini masih berbuntut panjang sampai sekarang? Ya semoga aja ini cuma analisa atau pendapat atau perkiraan kami aja loh ya. Dan semoga aja ini tuh nggak ada apa-apa. Kalaupun memang lagi ada masalah ya semoga masalahnya cepat kelar. Kalau nggak bisa kelar juga ya harus cepat ambil keputusan. Mau dilepas dan cari pengganti atau selesaikan masalahnya kan gitu. Kalau kami ditanya apakah Persib masih butuh DDS, ya sangat butuh. Persib memang sangat butuh seorang striker karena Persib nggak punya striker lagi. Apalagi Ciro Alves emang udah klop nih sama DDS. Tapi kalau emang nih nggak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, ya mendingan cepat cari jalan keluarnya, cepat cari penggantinya biar kestabilan tim Persib itu nggak terganggu. Itu aja sih menurut kami. Oke, lanjut soal Pratama Arhan yang katanya akan main di Semen Padang. Sebenarnya ini udah pernah kami bahas dulu ya. Dulu tuh kami pernah bilang kalau yang namanya Andre Rosaide ini kan seorang direksinya Semen Padang yang juga mertuanya Pratama Arhan. Ini sempat bilang kalau ingin menarik Pratama Arhan untuk main di Liga 1 bersama Semen Padang. Nah, Liga Korea Selatan itu akan berakhir di bulan November loh ya. Jadi Liga Korea Selatan ini tuh startnya duluan, kelarnya juga duluan. Sekarang itu tersisa kalau nggak salah 4 pertandingan lagi loh ya. Nah otomatis ya kalau liganya kelar itu kan akan libur selama 2 bulan. Nah disinilah akhirnya Pratama Arhan ini mengunggah instastory yang menuliskan menanyakan pendapat. Gimana nih kalau saya gabung ke Semen Padang selama 2 bulan nih buat jaga kondisi gitu kata instastorynya ya. Sekarang kita akan cek fakta-faktanya aja. Faktanya ya memang pihak Suwon FC ini udah nawarin kontrak selama 2 musim ke depan buat Pratama Arhan. Tapi sampai sekarang belum ditandatangani sama Arhan. Kenapa demikian? Sebab Arhannya masih mikir ngapain juga saya diperpanjang. Tapi kan saya nggak pernah dimainkan. Makanya belum ditandatanganin sampai sekarang. Tapi di sisi lain, Ajijah, bininya si Arhan ini tuh nggak mau kalau si Arhan ini tuh balik ke Indonesia dan main di Liga Indonesia sebelum si Arhan ini sukses. Minimal 10 tahun dulu lah di Liga luar, sukses dulu lah itu kata Ajijah ya. Dan kalian mungkin udah paham ya maksudnya si Ajijah ini kenapa pengen si Arhan ini main di luar negeri terus. Akhirnya si Arhan ini pun bete dong. Masa iya saya main di luar negeri terus tapi nggak pernah main bola, dicadangin mulu. Ujung-ujungnya apa? Timbullah konflik keluarga yang kalian udah tahu lah ya konflik keluarga apa. Tapi bapaknya si Ajijah ini tuh nggak mau nih antara Arhan dan si Ajijah ini cerai. Ya udah akhirnya bapaknya si Ajijah ini manis-manisin si Arhan. Ya udah lu baliklah ke Indonesia main di Semen Padang, tapi rumah tangga lu jangan sampai hancur ya. Gitu loh ya yang kami dengar. Soal ini benar atau enggak ya kami pun nggak tahu, sebab kami pun tahu ini dapat sumbernya dari media-media gosip di internet loh ya. Buat kami gini loh ya, nggak masalah lah si Arhan ini main di Liga 1, toh di Liga luar juga nggak pernah main juga. Tapi ya kalau soal ngerti gimana kualitasnya akan menurun apa enggak ya itu balik lagi ke si Arhannya ya. Cuma yang pasti kita belum tahu nih apakah ini cuma 2 bulan doang di Semen Padang ataukah nantinya Semen Padang akan mempermanenkan si Arhan. Nah, kalau mempermanenkan berarti bayar juga dong ke PSIS.